Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah JST dengan dosen Bapak Muhammad Firdaus, Eskom, MTI, dengan beranggotakan dari kelompok 4. Yang pertama, Sultan Muhammad Tauhid. Yang kedua, Alpian. Yang ketiga, Dedi Rismawan. Yang keempat, RD Said. Yang kelima, Krisnadani. Tugas membuat aplikasi sederhana yaitu aplikasi Medical Madeline. Ringkasan aplikasi ini sendiri adalah sebuah sistem cerdas berbasis desktop Java Swing yang dirancang untuk membantu mengambil keputusan medis secara otomatis, khususnya dalam menentukan apakah seorang pasien memerlukan riwayat inap atau cukup riwayat jalan. Teknologi utama aplikasi ini mengimplementasikan jaringan syaraf tiruan atau JST dengan arsitektur Madeline. Arsitektur jaringan menggunakan 3 variabel input utama pasien, yaitu demam, sesak napas, dan oksigen. Lapisan tersembunyinya atau hidden layer terdiri dari 2 neuron yang hasil akhirnya dikombinasikan menggunakan gerbang logika OR. Dibuat aplikasi ini tujuannya adalah menyediakan sistem yang tidak hanya bisa memprediksi, tetapi juga menyediakan siklus yang lengkap mulai dari manajemen atau dataset, pelatihan training, hingga evaluasi atau pengunjungan. Halaman manajemen dataset. Halaman ini adalah fondasi dari sistem cerdas kita, berfungsi sebagai pusat pengolahan data rekam medis, historis, yang akan digunakan sebagai pengalaman atau bahan belajar bagi JST. Untuk fungsi utama sendiri menampilkan data dari dataset MySQL ke dalam antarmuka tabel yang mudah dibaca. Data ini berisi rekam medis pasien, masa lalu beserta keputusan akhir dari dokter. Ada juga fitur import CSV. Aplikasi tidak mengharuskan pengguna memasukkan data satu persatu secara manual. Terdapat fitur untuk mengimpor ratusan atau ribuan baris data langsung dari file CSV, seperti hasil ekspor dari Excel atau database rumah sakit, langsung ke dalam sistem secara batch. Klasifikasi data dipisahkan berdasarkan kolom type menjadi data latin, train, dan data uji, test. Halaman training model. Halaman ini adalah tempat di mana otak dari sistem dibentuk. Disinilah algoritma JST belajar mengenali pola gejala pasien. Sistem ini menggunakan algoritma bernama Madeline Rule 1 atau MRI. Prosesnya, saat tombol mulai pelatihan ditekan, sistem akan mengambil seluruh data dengan status train. Model akan melakukan iterasi atau berulang kali membaca data sebanyak batas maksimum epochs yang ditentukan. Jika prediksi sistem salah, model akan mengkalkulasi selisih error dan memperbarui bobot, serta bias pada neuron adalin yang relevan agar prediksinya semakin mendekati target yang benar. Halaman ini menampilkan rumus matematika yang bekerja di balik layar, serta menampilkan tabel hasil bobot W1, W2, W3, dan bias secara real time setelah proses training selesai. Halaman pengujian dan akurasi. Setelah model dilatih, kemampuannya tidak bisa langsung dipercaya begitu saja. Halaman pengujian berfungsi untuk memvalidasi seberapa pintar model yang baru saja dilatih. Mekanisme sistem ini mengambil data dari database, lalu memberikan data gejala tanpa target ke JST. Hasil tebakan JST kemudian dibandingkan dengan kunci jawaban atau target asli. Perhitungan akurasi, jika tebakan sesuai dengan kunci jawaban, maka dihitung sebagai sesuai. Persentase kecocokan ini yang menjadi nilai akurasi model. Evaluasi rinci atau confusion matrix. Halaman ini tidak hanya menampilkan akurasi umum, tetapi merincikan jenis kesalahan model melalui confusion matrix. Kita bisa melihat berapa prediksi yang benar-benar akurat atau true positive atau true negative, dan di mana model meleset, false positive atau false negative.
sehingga evaluasi performa menjadi sangat objektif dan terukur. Halaman simulasi diagnosis. Ini adalah halaman end user atau front end dari sistem yang akan digunakan langsung oleh tenaga medis seperti perawat atau dokter jaga di ruang IGD. Penggunaannya cukup praktis. Antarmukanya dibuat sangat sederhana. Pengguna hanya perlu memilih status gejala pasien baru melalui drop down dengan pilihan iya atau tidak untuk demam, sesak napas, dan saturasi oksigen. Dengan respon yang cepat, saat tombol diagnosis pasien ditekan, sistem menggunakan bobot optimal dari hasil training terakhir. Untuk melakukan dengan hasil keputusan dalam hitungan milidetik, sistem akan merekomendasikan keputusan akhir. Apakah pasien tersebut berisiko tinggi dan harus rawat inap dengan ditandai warna merah peringatan, atau risikonya rendah sehingga cukup rawat jalan dengan warna hijau. Kesimpulan dari penerapan Medline ini, arsitektur Medline sangat efisien untuk kasus klasifikasi biner seperti ini. Penggunaan multiple add-line yang digabung dengan gerbang logika atau OR memungkinkan model memecahkan masalah yang tidak bisa ditahkan secara linear oleh satu add-line saja. Algoritma pelatihannya juga relatif cepat dan komputasinya ringan untuk aplikasi desktop. Penerapan di dunia nyata, selain untuk triase pasien rawat inap atau jalan seperti pada aplikasi ini, arsitektur yang dibangun di aplikasi ini dapat dimodifikasi dan diterapkan pada berbagai sektor. Pada industri kesehatan, kita dapat mengimplementasikannya pada EWSS atau Early Warning Scoring System untuk mendeteksi potensi gagal ginjal atau infeksi. Kemudian pada industri perbankan atau keuangan, kita dapat mengimplementasikan pada penilaian risiko kredit atau menentukan apakah pengajuan pinjaman diterima atau ditolak berdasarkan parameter finansial nasabah. Kemudian pada industri manufaktur sendiri, kita dapat mengimplementasikannya untuk prediksi kerusakan mesin atau predictive maintenance berdasarkan input sensor suhu, getaran, dan kelembapan.